Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Innal hamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, dengan tidak bosan-bosannya kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kembali pada malam hari ini yang pelungguh dapat melaksanakan kewajibannya pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita yang lalu sampai malam niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi kekasih Allah, Nabi yang senantiasa kita sebut namanya, Nabi yang menjadi penghulu daripada semua Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari yang pelungguh dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, dalam 1 bulan yang lalu yang menyampaikan hal yang berkaitan dengan perjalanan manusia di atas jembatan titian daripada Shiratal Mustaqim. Antara lain ada yang perjalanannya seperti hisab, ada yang perjalanannya seperti angin, ada yang perjalanannya dengan cara berlari, ada juga yang perjalanannya dengan cara ngampang. Gampang nih bahasa Indonesia ini lupa tiang, merangkak ya. Gue lupa tiang bahasa Indonesia, tiang siapin, tiang pensiun niki. Jadi timanangano, insyaallah dalam semua perjalanan itu, fa'amma ahlun naril ladzina hum ahlaha. Tetapi memang dia ada di antara umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigina tama tipe neraka, sigina jadi ahli neraka. Fala yamutu wala yahyauna, ndek nam mati, ndek na hidup. Wa amanna sapayu huzuna bidunubi wa hataya, karena hal yang berkaitan dengan dosa atau karena kesalahannya. Di dalam hadis niki tidak dijelaskan apakah dosa itu dosa besar atau dosa kecil. Makanya di dalam penjelasan hadis, dalam hadis lain menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Nabi Uzair. Jadi kalau di kalangan kaum muslimin yang paling terkenal itu adalah Nabiullah Khidir, di antara nabi yang tidak wajib kita ketahui, karena memang Nabiullah Khidir itu adalah
guru Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi di sini oleh Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nasihat kepada Nabi Uzair. Wahai Uzair, dendek kita kecilnya pahala yang kau dapat. Tetapi lihatlah siapa yang memberikan kau pahala itu atau kebaikan itu. Ya bahasan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair. Demikian pula wahai Uzair, jangan kamu lihat dosa itu besar atau kecil, tetapi kepada siapakah sesungguhnya engkau berdosa itu. Itu yang perlu kau lihat wahai Uzair. Oleh sebab itu jangan kau menciptakan semua hal yang berkaitan dengan dirimu kepada malaikatku, katanya. Karena sesungguhnya aku kalau sudah menerima laporan daripada malaikatku tidak akan aku sampaikan kemana-mana. Ini kata-kata yang indah ya di dalam hadis qudsi dan lain sebagainya. Ini perjalanan kaitan dengan manusia. Kemudian summa yu'zana fisyafa'ah. Nah, orang-orang yang ada di dalam neraka itu tergantung sungguh takdir Allah apakah dia akan mendapatkan syafaat atau tidak. Karena syafaat itu meskipun oleh Rasulullah tetapi tetap atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah kaitan dengan roh orang-orang yang beriman. Nah, ini roh orang beriman ini. Fakul anna arwahal mu'minin, katanya. Bahwa rohnya orang beriman. Orang yang beriman, apakah dia berimannya ketika dia sudah dewasa atau sudah balik, atau iman yang dia bawa dari alam roh. Tetapi di sini yang disebut itu adalah ruhul mukmin, katanya. Karena ketika kita berada di alam roh itu, kita semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan kesaksian kita. Alastu birabbikum, tahukah engkau ni aku ni siapa? Tarik menjawab roh ta. Qalu bala syahidna, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rob kami. Dan itu yang kita bawa. Alhamdulillah, jangka datang kelem niki ternyata bisa kita bawa. Ini kesaksian kita yang dulu itu. Nah, oleh sebab itu anna arwahal mu'min kullahum fil jannati syuhada wa gairahum. Selapu roh dengan si beriman sino selapuna arak di dalam surga, baik mereka itu meninggal karena syuhada sebagai syahid, wa gairahum atau yang lainnya. Ini atau yang lainnya. Ini katanya di dalam penjelasannya itu. Iza lam tahbashum kabiratun li zahir, apabila tidak tertahan dosanya oleh dosanya yang besar. Hadis Ka'ab bin wa ummi wa hani, ini hadis yang dijelaskan oleh Ka'ab bin Hani, bahwa selama dia tidak tertahan dosanya oleh dosa yang besar. Ya, yang dosa yang besar itu kan yang kita paling terkenal itu adalah dosa yang berkaitan dengan syirik. Makanya ketika kita diperintahkan untuk menyembah Allah, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, di dalam kehidupan kita secara umum maupun ketika kita sholat. Maka ini di dalam pelaksanaan sholat ini, selain kita melaksanakan rukun sholat yang 13 itu, maka yang 13 itu masuk di dalam rukun fi'li, ada yang masuk dalam rukun qauli, dan ada pula yang masuk dalam rukun qalbi. Yang manakah dia rukun
Rukun qalbi, rukun fi'li itu. Rukun fi'li itu misalnya kita mengucapkan Allahu Akbar, rukun fi'li. Kita melakukan sujud, rukun fi'li. Kita melakukan sujud, itu rukun fi'li. Semua gerakan-gerakan itu termasuk bagian daripada rukun fi'li. Kemudian yang berikutnya yang mana rukun qauli itu? Semua apa yang diwajibkan kita untuk membacanya di dalam sholat, mulai dari Allahu Akbar, Fatihah. Sedangkan kabiro walhamdulillahi kasiro hukumnya sunat kita baca, tetapi karena di situ ada hal yang penting bagi orang yang beriman itu merasa rugi jika dia tidak mengatakan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Jadi ada yang wajib di dalam rukun qauli itu, ada pula yang sunat yang dikerjakan oleh orang yang melaksanakan sunat. Nah kemudian kalau kaitan dengan kaifiat pelaksanaan sholat, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu tidak ada penjelasan mengenai yang kunta takbir, mengenai yang kunta begini, tidak ada. Nabi itu hanya bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni yusolli." Silahkan kalian itu sholat sebagaimana aku sholat. Ya ampun, terus para sahabat mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain itu melihat bagaimana cara Rasulullah itu sholat. Dan alhamdulillah daripada sahabat-sahabat itu sampai kepada tabi'in, tetap begitu. Dari tabi'in sampai kepada tabi'in, sampai kepada para ulama, para salafus saleh, dan alhamdulillah sampailah kepada kita sanad keilmuan daripada ibadah sholat yang kita lakukan itu. Ya, jadi senang tidak perasa sekali. Nah ini. Jadi ini antara lain hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Lalu yang mana rukun qalbi itu? Rukun qalbi itu adalah ketika kita berniat. Ketika kita berniat itu sebenarnya sudah termasuk rukun qalbi. Dan karena kita di dalam niat kita itu adalah melakukan sholat itu fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai terlepas hubungan antara kita yang melaksanakan ibadah itu dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampuna, para ulama itu kadang membagi kiblat. Lamun wah awakta andang kiblat, hati kita itu harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak membingungkan. Mengapa kita sholat hadap kiblat, nenek arak ke dalam Ka'bah sini? Tidak, syirik kita jadinya kita melakukan sholat kalau kita beriktikad seperti itu. Oleh sebab itu kalau sudah jasmani kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karing kita miriatin terdoang adendak naning bebet ipana. Sudah, tinggal kita baca saja. Makanya kita disunahkan untuk memperdengarkan telinga kita ketika kita membaca Fatihah misalnya, meskipun bacaan itu illa binafsik, hanya untuk diri kita saja, sunnah. Padahal yang membaca Fatihah itu adalah roh kita, dan yang mendengar itu juga roh kita. Tetapi sunnah hukumnya secara syariat apabila Fatihah yang kita baca itu didengar oleh telinga kita sendiri. Aslapun wahdan pada gawe selapuna sini, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ini kondisi kita di dalam kaitan dengan itu. Nah, oleh sebab itulah maka lebih jauh wali kaulihi ta'ala fa amma in kana minal muqarrabin, katanya di sini. Kemudian bila mana orang yang meninggal dunia, ini karena kaitan dengan orang masuk surga, itu kan ada kaitannya dengan orang yang meninggal dunia atau orang yang sudah masuk di alam barzah. Pama ingka naminal muqarrabin,
maka termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang berusaha sebelum adanya waktu dia sudah duduk di sini, karena duduk itu termasuk i'tikaf di dalam masjid itu. Nama maca, apakah dia bawa pulpen untuk menulis atau tidak, tetapi senilai dengan 1000, sama besarnya pahalanya orang yang mendengarkan, baik dia mencatat ataupun tidak, itu dengan orang yang membebaskan 1000 budak, katanya di situ di dalam hadis yang lain. Nah, makanya duduk ini termasuk bagian daripada i'tikaf. Kita baca atau tidak. Nah, kemudian parahu wa raihanu wa jannatun naim, maka dia itu mendapatkan ketentraman, rizki dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya di dalam hadis qudsi itu dikatakan, barang siapa yang berkumpul di sebuah rumah wa yatadarasunahu, atau dia membahas masalah Al-Quran atau bersama-sama membacanya, wahaqqat humus sakinah, maka kepada orang yang duduk itu diberikan dia ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan dia rahmat. Kita tahu ya, apakah kita lihat rahmat itu atau tidak, tetapi ya ongkat Allah di dalam hadis qudsi, orang yang duduk itu di tempat, di rumah atau di tempat ibadah seperti ini, diberikan dia ketenangan jiwa. Akhirat dong tiba, mati dong tiba pikiran, kapan dia akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Kita tidak tahu, karena pada hakikatnya adalah apa yang ada di dalam diri kita ini, pada hakikatnya adalah kita tahu bahwa diri kita ini sedang hidup, dan kita wajib percaya bahwa kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kadang-kadang orang itu banyak melakukan perenungan i'tikaf di masjid itu sebelum ataupun setelahnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kasamal arwaha akibah hurujiha minal badani. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membagi beberapa roh setelah keluarnya roh dari jasad ini menjadi 3 macam. Menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah muqarrabina, ahbara annaha fi jannatin naim. Ini yang pertama itu namanya roh al-muqarrabin. Roh yang dinamakan al-muqarrabin ini adalah Allah, roh yang diberitakan atau yang disebarkan bahwa roh yang pertama ini berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini al-muqarrabin. Kemudian roh orang yang beriman yang berikutnya adalah washabil yamin, golongan kanan. Dia tetap konsisten dengan imannya, konsisten dalam pelaksanaan syariat Islamnya, dan dia tidak pernah lupa dengan kewajiban-kewajibannya yang lain. Ini dikatakan sebagai washabul yamin di dalam keluarnya roh manusia di dalam dirinya itu. Karena roh ini pasti dia akan, roh ini ditaruhkan kita oleh Allah ini ketika kita usia 4 bulan dalam kandungan. Kalau sebelumnya itu ya proses summa khalaqnal ala kata mudghatan fa khalaqnal ala kata mudghah, prosesnya dari mani kepada darah kemudian menjadi daging. Setelah 4 bulan itu dianggap mampu jasmani itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiupkan roh itu. Ini pernah yang bahas waktu pertama kali yang tampil di sini. Yang ada sini. Wa iza sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruh. Dan apabila roh itu sudah ditiupkan, roh yang ditiupkan, yang dimasukkan
ke dalam diri kita ketika kita berusia 4 bulan dalam kandungan itu ndek naita ngepe. Sebab nenek itu berfirman di dalam Al-Quran itu mirruhi katanya, rohku katanya. Bukan dia mengatakan rohu atau rohmu atau roha atau rohmu kepada orang perempuan, tidak. Wa iza sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi, dan apabila sudah kutiupkan rohku ke dalam dirimu, apa tindakan kita? Pakaulahu sajidin, maka tunduklah engkau kepada rohmu. Ya ampuna, syariat itu hanya membimbing kita supaya kita teratur, supaya kita selamat. Contoh seperti sholat subuh, nah, ini jamnya jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, itu diatur oleh hukum syariat, dan itu yang kita ikuti. Yang mengikutinya itu adalah roh kita, hati nurani kita. Alhamdulillah ternyata bisa kita laksanakan. Ini pakaulahu sajidin itu seperti itu. Tunduklah kau kepada rohmu. Bahasan yang denara hukum syariat ngatur tentang pelaksanaan sholat ini. Aduh, ada ndak repot-repot bareh sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita semua maghrib, ben kabeh subuh-subuh nih kugawe selapuan. Nah, meskipun kaifiatnya sama, jumlah witirnya sama, semuanya kita laksanakan secara sempurna, tetapi bukanlah yang diatur oleh syariat, maka dia batal. Kecuali di dalam pelaksanaan sholat safar atau sholat lalu merantono parana jamak takdim. Ini ada penyimpangan sedikit tapi dibenarkan. Ini tetap ya jamak takdim, jamak takhir. Biasanya orang-orang yang pergi merantau lalu aning desa Mekah, aning desa Madinah, kan dia sebelumnya dia akan melakukan sholat jamak takdim ini. Nah ini jadi pakaulahu sajidin, kita tunduk kepada nyawa kita sendiri. Kita merasakan itu, bahkan kita contoh masih ada teman gawe sembahyang maghrib jangan sekenean ternyata protes, kamu belum sholat, ikuti saja, segera diikuti. Jadi itu bukanlah sesuatu hal yang biasa petunjuk itu, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Ashabil Yamin ini wahakama bis salam. Ini untuk roh orang mukmin ini yang dikatakan wa Ashabil Yamin ini wahakama bis salam. Allah menetapkan kepada roh ini keselamatan. Jadi meskipun dia tidak terlalu banyak amal ibadahnya, tapi melazimi, mengistiqomahkan di mana saja dia berada, selalu dapat dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, lalu dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang dilakukannya. Nah, ini di mana saja dia, ini termasuk golongan ashabul yamin, orang yang dikatakan sebagai orang yang selamat. Wa mukazzibatin dolatin, sedangkan yang ketiga ini adalah yang mendustakan dan sesat. Yang mendustakan dan sesat. Ini mendustakan ini apakah mendustakan seperti yang ada di dalam surat Al-Ma'un, atau mendustakannya dengan mengatakan detulah sembahyang, cuman detulah sembahyang tidak apa-apa, yang penting kita berbuat baik. Padahal itu adalah aturannya tidak mengatakan seperti itu. Jadi banyak hukum-hukum syariat itu yang didustakan. Nah, ini yang menyebabkan wa mukazzibatun dolatin, orang yang mendustakan dan sesat. Wah bara'annaha laha nuzulam min hamim. Dan Allah memberitakan bahwasanya roh tersebut mendapat sambutan
berupa air yang panas. Air yang panas ini disebut watasliatu jahim. Itu sumber daripada air panas itu adalah dari neraka jahim. Meskipun naran jadi teman-teman neraka atau teman-teman surga, tapi kita hanya diberitakan ini saja, kita sudah yakin. Karena salah satu daripada syarat rukun iman itu adalah percaya kepada kitabnya. Kitabnya Al-Quran mengatakan seperti itu, ya kita percaya. Nah, ini. Nah kemudian ya ampun, terus ketika orang-orang yang dikatakan sebagai rohnya al-muqarrabin atau kemudian ashabil yamin inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Kemudian ketika kita melakukan acara pemakaman dengan mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini orang-orang yang selamat, orang-orang yang tak pernah kurang daripada 6.502 kali PTH-nya dalam 1 tahun. Genap dia 6.502 kali itu. Kemudian kalau 2 kalimat syahadatnya sama dengan selawatnya, tidak pernah kurang daripada 3.000 sekian kali, karena jumlah selawat yang wajib kita baca dalam 1 hari 1 malam itu yang wajib 9. 2 kalimat syahadat yang wajib kita baca itu juga sama 9 kali. Belum lagi yang qobliyah dan ba'diyah. Nah jadi inilah yang dimaksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam mardiyah. Nah, padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang puas, kemudian ridho. Nah, ini katanya di dalam surat Al-Fajr. Jadi radiyatan mardiyah. Radiyatan ini dengan mardiyah ini sama-sama berarti ridho. Tetapi radiyatan sini adalah menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menerimanya. Tetapi kalau mardiyah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, meskipun dia sama-sama artinya, tetapi ada yang datang dari manusia, ikhlas kita. Baitna ara sita bait bijajari nasi kesida Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya. Ikhlas. Nah, kemudian atas dasar keikhlasan itulah maka Allah tuh melihat hambanya, oh dia ikhlas meskipun aku ambil anaknya. Ini juga termasuk hal yang menjadi sebab orang itu tergolong orang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan selalu saja di dalam setiap kali ada orang meninggal itu kan ada talqin ya, ada talqin. Selalu diawali dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hiburan, karena kita datang ziarah ke makam ibu kita, ke makam saudara-saudara kita membacakan kalimah itu luar biasa senangnya orang tua kita itu. Termasuk dengan si mati itu selalu diawali kalimat talqin itu dengan kalimat itu. Dia senang sebagai hiburannya. Terus selanjutnya mu'tabara malik, karena roh masih ada, masih dia bisa mendengar, masih ada roh di situ. Rohnya meskipun dia berada di luar jasad itu, karena memang jasad itu dia harus kembali kepada tanah, sedangkan roh itu akan kembali setelah beberapa bulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dia mendengar. Sabbataqallahu bil qauli sabit, karena membara dengan mati. Isi dengan si baca talqin.
Jawab wah dengan tegas. Dende takut-takut padahal gerigi imana doang siaran malaikat mungkar dan nakir mana berbelit yang masjid. Terus ende aku kita takut. Tapi itulah kata-kata penghiburan itu. Makanya ketika kita datang ziarah ke makam orang tua kita, kita akan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia senang sekali. Ini antara lain hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, di dalam kehidupan kita secara umum seperti si mangkin niki ini menurut para ahli hukama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikatakan inna jasada benu Adam salah satu ajzain, bahwa di dalam diri jasad Adam sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fajuzun minha qalbuhu adalah satu dari 3 bagian tersebut adalah hati atau yang disebut dengan qalbu. Wasani lisanuhu, ini lidah. Lidah ini bahaya ini. Kemudian wasalis al-jawarihu. Yang ketiga itu adalah anggota tubuh kita ini mulai dari kepala sampai kepada kaki. Seluruhnya sini, seluruh pembagian ini diikutkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu harus secara sempurna. Yang penatap rukun 13 dan 13 tadi itu masuk di dalam rukun kauli, rukun fi'li, dan dari rukun qalbi sino. Tetapi kalau secara umum bahwa ibadah manusia itu ada 4. Yang pertama itu ibadah fi'liyah, ibadah kauliyah, ibadah maliyah, dan ibadah qalbiyah. Dan secara umum, ya ampun, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, sesederhana apapun, ya mudah-mudahan kita bisa. Jangan sampai tidak punya niat untuk ibadah. Apalagi misalnya kalau kita pergi ke sawah, misal, lalu bangkat dulu, lalu kita pade misalnya, ada narak dari sangu inta ibadah, bukan supaya kita dapat banyak, tetapi ada narak jadi sangu inta ibadah. Maka jadilah ibadah perbuatan itu. Ya ampunna pentingnya qalbi di dalam menentukan arah perjalanan manusia di dalam ibadah sini. Dalam ibadah. Jadi wasalisu al-jawarihu, kemudian yang ketiga itu adalah anggota tubuhnya. Kemudian waqad akramallahu ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah memuliakan kullu jaz'in bikaromatin, dengan sebuah kemuliaan. Kemuliaannya bagaimana? Fa'akramal qalbu, kemuliaan kalbu sino bima'rifatihi wat tauhid, senantiasa menghidupkan suasana hati yang berhubungan dengan tauhid. Namun tiba-tiba kita mengatakan subhanallah, tiba-tiba kita mengatakan astagfirullahalazim, ndek na todok, tetapi hati sanubari kita yang mengatakan itu. Jadi hati. Jadi fa'akramal qalbi bima ripatihi wa tauhid. Allah itu memuliakan kalbu manusia itu dengan mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tauhid. Ndek tamile ngelepas keyakinan ta bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha esa, la esa kamislihi syai'un wa huwa samiul alim. Ndek tamile. Tetap kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ampunara sorga, ampunara neraka,
ampunara segala-galanya itu karena dua kalimat syahadat ini. Yang tidak mau membaca dua kalimat syahadat ya neraka. Yang mau membaca surga. Bahkan orang yang beratus-ratus tahun lamanya dia hidup dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, hanya dengan membaca dua kalimat syahadat dia itu sudah hilang kekafirannya, hilang kemungkarannya. Oleh sebab sino apalagi marantan pelunggo dekaji intinil Islam, bilang ngelema, bilang zohor, bilang asar, bilang maghrib, bilang isya, pada kadang uras sejak kelem dan menghadap kepada Allah. Jangan khawatir bahwa orang yang seperti itu termasuk bagian daripada al-muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini. Jadi Pak Akrim, al-qalba bi ma'rifatihi wa tauhid. Jadi Allah memuliakan hati kita ini dengan makrifat kepada Allah. Dek temilih ngelepasna. Tidak bisa, hanya itu yang kita mau bawa kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ini makanya pakau lahu sajidin itu. Maka tunduklah engkau kepada rohmu. Todok ini hanya sebagai sarana saja sebenarnya, tapi yang berbicara itu adalah roh kita. Termasuk yang mendengar, yang memberikan kita perjalanan selapu nasino adalah jiwa kita. Dan jiwa itulah yang kelak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa orang kata ngucapang ya lengan datang baya sedipanuli inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan yang paling ikhlas dan menara dengan mati. Ini kan sudah biasa kita ucapkan. Kemudian wa akramal lisan, Allah memuliakan lisan. Ada satu kalimat di muka bumi ini, di dalam Al-Quran maupun hadis, meskipun todokta sedang aparan si sakit gigi atau sariawan dan lain sebagainya, sampurna bacaannya itu hanya kalimat la ilaha illallah. Timande nang wit-wit todokta, tetapi bacaan la ilaha illallah itu selalu sampurna. Beda dengan ayat-ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu harus. Tapi kalimat la ilaha illallah sampurna. Coba apa jadi wit-wit todokta la ilaha illallah no. Tetapi pada saat jaza itu karena lidah manusia ini dipegang oleh malaikat, yang diuji itu adalah hatinya. Apakah dia masih bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala lidahnya sudah dipegang. Aduh, udah aku lupa bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Tidak, jadi hati. Di situ hati. Subhanallah, alhamdulillah. Ini ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Jadi wa akramal lisan bi syahadati la ilaha illallah. Kemuliaan lisan itu adalah dia memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Alur di makna biwir sine bawa atas sine gue sakit, tapi tetap dia akan sempurna mengucapkannya oleh lidah itu kemuliaan dia. Lalu mengapa ini ya ini pekan sendekna imangane petakadu misalnya dalam dua kalimat syahadat atau ne atau ngono. Tidak. Karena ini khusus yang ini coba ketuaan dokter-dokter ahli saraf. Ini nyambungnya ke jantung. Ini tangannya. Nyambungnya ke jantung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini. Jadi wa akramal lisan itu bisyahadat la ilaha illallah. Dengan persaksian tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatihi kitabihi, kemudian kemuliaan daripada lisan ino tima tapal alham,
senina tapal alham, anak tapal alham atau kulhu dan lain sebagainya, suruh ya buka Al-Quran, suruh yang baca ya. Nah, jadi watilawatihi kitabihi, dengan membaca kitab-kitabnya Allah. Sedangkan wa akramal jawari habis sholat wasaumi wasairit ta'ah, Allah memuliakan anggota tubuh sini dengan dimuliakan dengan dia dapat melaksanakan sholat, dapat melaksanakan rukun fi'li di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Allahu Akbar rukun fi'li, Allahu Akbar rukun fi'li. Sampai sujud itu rukun fi'li. Tapi kita mengucapkan Allahu Akbar itu rukun qauli. Membaca alham itu rukun qauli. Di makna sunat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu rukun qauli. Kita membaca hal sunat di dalam pelaksanaan ibadah wajib di dalam rukun qauli. Nah, sampai kepada selanjutnya, sampai kepada soal jawab antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rukun kauli, rukun kauli dan rukun fi'li di sini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Kehormatan dan keberkahan hanya darimu, ya Allah. Apa jawab Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sekenuan jua aku memberikan kesaksian bahwa engkau adalah orang yang warahmatullah wabarakatuh, yang dipenuhi dengan rahmat Allah dan keberkahan. Ini Nabi ini bukanlah orang yang egois, orang yang mau menang sendiri, ndek kumele aku harus namilu umatku. Ya ampun namuni assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Sekenuan jua orang-orang yang beramal saleh. Simbera beramal saleh ino lamun budaya kepeng sadik di senina. Terus senina no pilih-pilih atas sadik, terima dengan ikhlas. Aran dakwah pensiun sekenane adik deh. Alhamdulillah. Kanang kuah bue gajinda kadunda bayar bang ternyata rasisan. Alhamdulillah. Banyak sekali hal yang perlu kita syukuri. Ayo. Makanya sampai Allah juga mempertanyakan itu di dalam Al-Quran. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ini makanya kaitan dengan rentetan semua peristiwa ibadah ini. Pamangka nayar juliko arabbih. Saya kepingin menghadap, kepingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ya pamangka nayar juliko arabbih fal ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sampurnakan rukun kauli, rukun fi'li dan rukun qalbi itu. Dendek na sampai bercampur-campur kanca si lain-lain. Dait adena langsung mudah-mudahan kepada bau berdait mencari sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa akramal jawari habis salat, Allah memuliakan anggota tubuh sini dengan melakukan sholat yang seperti ini. Seperti tadi, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib, melakukan qabliyahnya, Masya Allah. Luar biasa. Wasaumi wasairit ta'ah, termasuk puasa dan semua jenis ketaatan lainnya. Jenis ketaatan lainnya, ini kita berdoa juga termasuk bagian daripada ketaatan. Kita pulang ke rumah kita, hati silakan masjid, termasuk jenis ketaatan. Jangan pulangnya dari masjid langsung lalu main catur pada jam 2 naule. Tima na senina toah tetap nara perasaan cemburu nasiran dengan Nina. Naran dengan Nina. No ampun. Main catur sampai jam 2 atau pergi. Jadi ini dulu. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan ada umur lebih dulu. Ada umur kita panjang, ada pada bau silaturahmi. Karena tiang niki dulu tiang di kampung Jawa, tiang tinggal paput tiang ini, Mbak Muslimin dan paput tiang lain. Terus Pak
Mbah Abdul Razak, Pak Darjo, Yan, ini wah yang dot lah. 6 tahun yang di situ. Jadi seperti itu terus. Jadi ini dulu mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.